Hari ini kita masih melanjutkan hadis yang isinya adalah dibolehkannya mengharapkan kematian bila 6 perkara telah hadir. Dan dari 6 perkara itu kita sudah membahas 3 perkara. Hari ini kita memasuki perkara yang keempat. Kita ulang lagi hadisnya. Dari Abis al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil mauti sittan." Cepat-cepatlah kalian menemui ajal apabila terdapat 6 perkara. Yang pertama, imratas sufaha, penguasa yang bodoh atau pemerintahan yang diisi oleh penguasa-penguasa yang bodoh. Wakathratus syurat, dan banyaknya antek-antek penguasa atau polisi. Wabai al-hukmi, jual beli kasus-kasus hukum. Wastighfafan biddami, dianggap ringannya penumpahan darah. Waqati'atar rahim, dan pemutusan tali silaturahim. Wanashwan yattakhidhuna al-Qur'ana mazamira yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqhan. Artinya, dan anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling atau nyanyian. Dia diangkat menjadi imam agar menyanyikan Al-Quran meskipun dia adalah orang yang paling tidak memahami ad-din, tidak faqih, tidak fikih, tidak mendalami ad-din. Nah, kita sudah membahas yang pertama, soal pemerintahan yang diisi penguasa-penguasa yang bodoh. Yang kedua, soal banyaknya para antek penguasa atau polisi. Yang ketiga, terjadinya jual beli kasus-kasus hukum. Maka yang keempat hari ini kita bahas wastighfafan biddam, dianggap ringannya penumpahan darah. Jadi termasuk fenomena dari 6 fenomena yang membenarkan seseorang untuk mengharapkan kematian segera adalah jika munculnya gejala istighfafun biddam, dianggap ringannya penumpahan darah, alias pembunuhan itu menjadi perkara yang biasa. Orang membunuh, orang dibunuh, yang menjadi perkara biasa. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menekankan betapa berbahayanya membunuh jiwa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 32, "Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Telah ditetapkan, dituliskan bagi Bani Israel bahwa sesungguhnya barang siapa membunuh jiwa tanpa jiwa itu membunuh jiwa lain atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah pembunuhan tersebut adalah seperti membunuh segenap seluruh manusia. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, namun di era penuh fitnah di akhir zaman akan muncul fenomena di mana manusia membunuh manusia lainnya seolah-olah sudah tidak lagi memikirkan bobot perbuatannya. Dia tidak lagi merenungi bahwasanya dia sedang melakukan suatu dosa yang sangat besar, yaitu membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karenanya dalam Islam, membunuh itu hanya dibenarkan bila mana ada alasan yang syar'i. Contoh, misalnya orang pergi berjihad fisabilillah, maka di medan peperangan itu dia membunuh kaum a'da'illah, musuh-musuh Allah, kaum kufar, kaum musyrikin, kaum kafir, itu dibenarkan. Karena ini adalah berperang di jalan Allah Ta'ala. Fayaqtuluna aw yuqtalun, maka mereka membunuh atau mereka terbunuh, ya. Itu dibenarkan. Atau misalnya
seseorang itu dibunuh dikarenakan dia telah membunuh orang lain. Ini yang dikenal dengan hukum kisos. Dan itu pun tentunya harus bisa dibuktikan di mahkamah syariah, di pengadilan syariat, bahwasanya dia telah membunuh secara sengaja, yang karenanya dia diharuskan membayarnya dengan nyawanya juga. An-nafsu bin nafs, ya, jiwa dibayar dengan jiwa. Tapi hari ini pembunuhan terjadi sedemikian rupa sehingga apa yang Nabi katakan tadi menjadi kenyataan, yaitu dianggap ringannya penumpahan darah. Contohlah kasus-kasus yang terjadi setiap tahunnya di negara yang maju, kata orang maju, yaitu Amerika Serikat, yaitu penembakan, ya, pelajar kepada sekumpulan pelajar lainnya atau bahkan gurunya di sekolah, ya. Dia membawa senapan mesin, ya, machine gun, lalu dia kemudian melakukan pembunuhan, penembakan, ya, teman-teman satu sekolahnya, gurunya, ya, siapa saja yang dia jumpai di bangunan sekolahnya. Nauzubillah. Dan itu adalah satu fenomena yang setiap tahun mesti terjadi. Ya. Demikian pula di negeri-negeri di mana hukum tidak tegak, tidak diberlakukan, apalagi hukum Allah. Hukumnya sudahlah hukum manusia, hukum jahiliyah, kemudian juga tidak ditegakkan dengan benar, sehingga orang bisa membunuh orang lain, lalu dia melenggang kangkung. Dia tidak diharuskan membayar tindakan membunuhnya dengan merelakan nyawanya pun melayang dikarenakan dia telah membunuh, ya. Sekalipun sudah terbukti di pengadilan. Dan itu terkait erat dengan fenomena sebelumnya dalam hadis ini, yaitu bai'ul hukum, karena adanya jual beli kasus hukum, ya. Sehingga kita dengar orang-orang yang kecil, rakyat kecil, kalau dibunuh, ya, sudah terbukti siapa pembunuhnya, tetapi si pembunuh ini tidak diancam dengan hukuman bunuh lagi, tidak diancam dengan hukuman kisos, ya, sehingga dia bisa melenggang, ya. Karena dia bisa membeli hakimnya, dia bisa membeli saksi-saksinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ini semua saling berkaitan, ya. Begitu juga kenapa hukum jahiliyah, hukum pikiran manusia yang berlaku, ya karena imrotas sufaha, pemerintahannya terdiri dari penguasa-penguasa yang bodoh, yang tidak mau menegakkan kitabullah was sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, ya. Dan juga berkaitan erat dengan kathratus syurab, banyaknya antek-antek penguasa, polisi, yang mereka melindungi justru kepentingan pihak yang kuat, pihak yang berduit, pihak yang memiliki harta, yang bisa membeli, ya, pengadilan, bahkan bisa membeli petugas-petugas di lapangan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, hidup di era penuh fitnah di akhir zaman ini memang menuntut kesabaran dan keistiqomahan yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari terlibat di dalam pembunuhan, ya, atau penumpahan darah secara ringan, secara murah, ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.